Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang suatu topik fisiologi mengenai perubahan dari intra ke ekstrauterin. Jadi perubahan kehidupan dari yang tadinya di dalam uterus ya atau di dalam kandungan ibu dan bagaimana perubahannya ketika sudah dia atau si fetus ini di luar atau sudah lahir seperti itu. Nah, jadi kita mulai pertama kita lihat di sini bahwa apa sih perubahan yang paling kompleks itu dari mana gitu ya. Di sini dikatakan most complex physiologic adaptation, apakah dari bayi ke masa anak-anak atau dari masa anak-anak ke masa remaja atau dari remaja ke dewasa atau dari dewasa ke tua atau seterusnya. Dan ternyata adaptasi fisiologis yang paling kompleks itu adalah transisi dari masa intrauterin, di sini dikatakan fetus, ke masa awal ekstrauterin. Nah, jadi kalau kita lihat di sini inilah dari intra masih di dalam kandungan dan sampai lahir masih bayi ya, umur 1 hari seperti itu, itulah di saat itulah adaptasi fisiologis paling kompleks. Karena apa? Karena proses adaptasi. Nah, di sini proses adaptasinya itu di semua organ terjadi. Di semua organ dari ujung kepala sampai ujung rambut. Oke, kita mulai dari transisi. Transisinya itu di sini ada syaratnya ya. Supaya nanti bayinya ini bisa berkembang, bisa tumbuh dengan baik. Syarat yang pertama adalah harus cepat. Ya, jadi adaptasinya harus cepat, quickly, supaya bayi baru lahir ini bisa mempertahankan hidup. Jadi adaptasi menyesuaikannya itu harus cepat. Dalam hal apa yang harus diadaptasikan? Dalam semua sistem organ. Ya, jadi dalam semua sistem organ itu harus beradaptasi. Ya, jadi nggak bisa cuma satu aja atau cuma jantungnya aja atau cuma bagian tertentu aja, tapi harus semua beradaptasi. Karena lingkungan yang barunya itu sudah berbeda dari lingkungan yang lama. Nah, kemudian di sini ada tanda bintang. Ada dua hal yang saya bintangi. Ini maksudnya adalah adaptasi yang immediate, harus segera mungkin, dan utama. Makanya itu disebut major immediate adaptation. Khususnya pada paru-paru, ya, sistem organ paru-paru, air breathing supaya dia bernapas, dan juga sistem jantungnya, kardiovaskular. Nah, ini yang major immediate adaptation. Nah, pendukungnya yang esensial itu ada endokrin, ada glukosa, dan seterusnya, metabolisme, dan termogenesis. Inilah kira-kira yang akan kita ulas pada video kali ini. Nah, kemudian ini yang harus kita sama-sama perhatikan bahwa dalam proses adaptasi itu, dalam proses transisi adaptasi itu dipersusah, dipersulit, yang tadinya kan harusnya udah kompleks ya. Kita udah pelajari adaptasinya ini paling kompleks. Tetapi akan dipersulit lagi kalau misalkan bayi itu lahir dari proses seksio sesarian. Jadi dari bedah sesar, kemudian kalau bayinya lahir itu preterm, kurang dari 37 minggu, usia kehamilan, atau ketika diberikan pemotongan tali pusar yang terlampau cepat. Jadi maksudnya di sini sebelum pulsasinya itu hilang, tapi sudah dipotong tali pusatnya. Seharusnya yang baik itu setelah pulsasinya hilang, kira-kira 2-3 menit, baru dipotong. Tetapi ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan pemotongannya terlalu cepat. Atau pemberian anestesi dan analgesi saat kelahiran.
atau saat labor. Nah, keempat inilah yang akan mempersulit yang tadinya adaptasinya kompleks, makin susah kalau keempat ini terjadi pada proses labor atau proses melahirkan. Jadi diusahakan bahwa keempat ini tidak terjadi gitu. Nah, sekarang kita akan mulai pada adaptasi yang dari sisi endokrin ya. Jadi dari sisi hormon. Ada 3 hormon yang kita akan singgung di sini. Yang paling penting adalah kortisol, katekolamin, dan hormon tiroid. Nah, ini ketiga hormon yang paling penting. Nanti akan kita sampaikan. Pertama, kita mulai dari kortisol. Nah, kortisol ini pada saat janin itu usia atau fetus usia 30 minggu, ya, usia 30 minggu, konsentrasinya itu sekitar 10 mikrogram per mililiter. Kemudian akan meningkat sedikit di usia 36 minggu menjadi 20 mikrogram per mililiter. Nah, kemudian sesaat sebelum lahir, ya apabila dia lahirnya di usia yang pas kira-kira 37 sampai 42, itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk konsentrasi kortisol pada fetus. Itu sampai 10 kali lipat dari umur 36 minggu. Jadi kita lihat di sini 10 kali lipat ya kira-kira di 200 mikrogram per mililiter. Nah, konsentrasi kortisol yang tinggi ini sangat membawa perubahan penting dalam adaptasi si bayi, si fetus di lingkungan yang baru, di extrauterine life. Nah, jadi ini kortisol ini adalah suatu core-nya, intinya. Jadi kalau misalkan ada masalah pada perkembangan organ glandula adrenalis, maka akan terganggu semua proses adaptasi. Hampir semua proses adaptasi akan terganggu. Sehingga sebenarnya ini kortisol ini harus betul-betul baik gitu. Nah, jadi kalau masih lahir di umur 30 minggu, maka ini akan memberikan suatu hal yang buruk pada bayi baru lahir. Nah, kita bisa lihat di sini di usia 8 minggu itu masih terbentuk namanya adrenogonadal primordium. Kemudian di usia 9 minggu sudah ada yang namanya fetal zone di sini. Yang warna ungu ini adalah fetal zone, dan di usia 24 sampai 28 minggu ini sudah ada transitional zone. Ya, dari fetal zone ada transitional zone. Nah, kira-kira di umur 24 dan 28 minggu inilah sudah terbentuk baik glandula adrenalnya. Tetapi untuk memproduksi kortisolnya, kalau dia masih usia 30 minggu masih 10 mikrogram per mililiter. Tetapi ketika sudah lahirnya itu di umur 37 atau di umur antara 37 sampai 42, maka inilah konsentrasi atau level kortisol yang baik. Nah, kemudian dia akan mencapai puncak segera mungkin setelah dia dilahirkan. Jadi si kortisol ini akan mencapai puncak sedikit di atas 200 ya ketika bayi ini sudah dilahirkan. Ya, after delivery. Nah, jadi apa saja ya fungsi dari kortisol ini? Di sini kata-katanya increase fetal cortisol. Jadi itu memaksudkannya itu yang ini ya. Yang ketika konsentrasinya sudah kira-kira 200. Tetapi kalau masih di 36 atau kurang dari 36, maka yang poin-poin ini tidak akan terjadi. Jadi ingat sekali lagi di sini adalah increase fetal cortisol. Jadi kalau level kortisol pada fetus itu sudah meningkat, ya, terutama saat aterem, maka akan membuat atau menginduksi, menstimulasi yang namanya
menstimulasi yang namanya di sini maturasi paru. Jadi dia akan membuat paru-paru akan semakin matang, ya, akan menstimulasi proses pembentukan struktural dari paru-paru, pembentukan septum-septum di alveoli, dan juga produksi surfaktan. Kemudian dia juga menstimulasi proses pembersihan dari cairan paru fetus, fetal lung fluid. Nanti kita akan pelajari itu. Kemudian dia juga akan meningkatkan densitas. Densitas itu ya banyaknya reseptor beta. Densitas reseptor beta itu akan meningkat sehingga akan menginduksi peningkatan blood pressure, khususnya ya untuk kepentingan di jantung itu ada reseptor beta, juga di paru ada reseptor beta. Nah, kemudian di sini untuk menginduksi stimulasi fungsi dari saluran gastrointestinal. Ya, kemudian ada dapat menginduksi proses maturasi tiroid ya, sehingga si T4 bisa berubah menjadi T3. Di mana T3 ini yang akan dibutuhkan. Kemudian dia juga meregulasi pelepasan katekolamin ya oleh kelenjar adrenal dan juga kelenjar kromafin yang lain. Dan maksudnya jaringan kromafin lain. Kemudian di sini yang terakhir adalah mengontrol metabolisme substrat energi. Khususnya di sini jalur metabolisme glukosa. Jadi hampir seluruh sistem ya, sistem paru ada fungsi kortisol di situ. Sistem jantung kardiovaskular ada beta reseptor density. Kemudian kalau berbicara sistem gastrointestinal ada juga. Sistem hormon juga ada, tiroid dengan katekolamin. Metabolisme juga ada. Jadi hampir semua proses maturasi dari organ-organ lain itu dipengaruhi oleh baiknya atau tidaknya si konsentrasi kortisol. Itu ya yang pertama. Nah, jadi ada beberapa jurnal yang mengatakan kalau misalkan dalam kondisi stres, fetal stres, itu akan meningkatkan produksi kortisol. Nah, ini bisa benar dengan catatan kalau memang glandula adrenalnya tadi di sini, glandula adrenalnya tadi itu matang sehingga produksi kortisolnya bisa terjadi. Sementara kalau saatnya itu masih 20 minggu di mana belum terjadi pematangan glandula adrenal, mau dibuat sestres apapun si fetus tidak akan meningkatkan kortisol. Nah, itu dia. Nah, kemudian di sini kita lihat kelahiran melalui pervaginam, apalagi waktunya tepat, apterem, kemudian apalagi integritas glandula adrenalnya baik, itu akan meningkatkan kortisol level. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan katekolamin? Jadi katekolamin tadi kita ketahui dia juga produksinya itu distimulasi oleh kortisol kan gitu ya. Nah, di sini ada yang ingin kita sampaikan bahwa pertama bahwa si katekolamin ini agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda khususnya pada saat preterm fetus dan aterm fetus. Fluktuasinya. Ya, jadi kalau misalkan di sini kita lihat di poin pertama, fetus yang lahir preterm itu memiliki konsentrasi katekolamin pada tali pusar ya, jadi kita ambil darah dari tali pusar itu, kita cek konsentrasi katekolaminnya dia lebih tinggi daripada yang terem. Jadi ini sedikit berbeda dia. Jadi di saat preterem fetus kurang dari 37 minggu, kalau kita ambil darah dari umbilical cord setelah dipotong itu konsentrasi katekolaminnya lebih tinggi daripada bayi yang lahir saat terem. Ya. Nah, itu dulu yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini
ada preterm ya, preterm yang kotak-kotak ini. Kita lihat ini konsentrasinya lebih tinggi ya. Katekolamin itu epinefrin dan norepinefrin. Jadi konsentrasinya untuk yang preterm di sini, ini preterm. Kemudian yang term itu bulat, itu konsentrasinya yang preterm lebih tinggi daripada yang term. Yang lahir preterm, konsentrasi epinefrin norepinefrin lebih tinggi. Jadi kalau epinefrin dia hampir 5 kali lebih tinggi ya di sini. 5 kali lebih tinggi untuk epinefrin, dan norepinefrin itu kira-kira 3 kali lebih tinggi dibandingkan yang lahir secara term. Ini penelitiannya menggunakan subjeknya adalah hewan. Ya. Nggak mungkin subjeknya manusia karena ini sangat bertentangan dengan etika penelitian. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi norepinefrin dan epinefrin meningkat sampai level yang tertinggi ya, high level dalam beberapa menit of term delivery and cord clamping. Jadi memang ketika kita sudah lahirkan bayi dan sudah dilakukan manajemen skala 3, pemotongan tali pusat terkendali, dan kalau misalkan itu bayinya terem ataupun preterem, itu tetap konsentrasi katekolaminnya pasti akan meningkat gitu ya, within beberapa menit, within minutes. Tetapi peningkatannya lebih tinggi pada orang yang, maksudnya pada bayi yang lahir preterm daripada yang terem. Itu dulu yang pertama. Nah, kemudian bagian yang selanjutnya kita lihat bahwa di sini yang apa namanya ini lower increases in katekolamin. Jadi ya katekolamin yang tadinya pada preterm itu, yang maaf pada term newborn itu yang lower. Jadi maksudnya di sini yang term, lower increases term ini mengapa terjadi pada saat term? Kenapa dia peningkatannya itu nggak sesignifikan, nggak setinggi si preterm? Mengapa? Karena di sini berhubungan dengan larger increases in plasma glucose and free fatty acid. Jadi memang di sini epinefrin dan norepinefrinnya nggak tinggi meningkatnya dibandingkan mereka yang lahir preterm, tetapi masalahnya produksi ya, metabolisme, mekanisme metabolisme glukosa dan free fatty acid itu lebih baik pada mereka yang terem daripada yang preterm. Seperti itu. Jadi nanti kaitannya katekolamin ini banyak berkaitan dengan produksi glukosa pada plasma fetus dan asam lemak bebas. Dan di mana di sini nanti akan kita pelajari di slide yang berikutnya. Ya. Kemudian kita akan lihat di sini katekolamin surge itu akan menyebabkan apa sih? Yang pertama di sini increase in blood pressure. Jadi akan meningkatkan tekanan darah. Nah, kemudian ini adaptasi metabolisme energi. Nah, ini tadi salah satu alasan mengapa tadi mereka yang lahir term itu memiliki katekolaminnya peningkatannya lebih rendah daripada yang preterm karena digunakan untuk produksi metabolisme energi, khususnya adalah glukosa dan free fatty acid. Sementara pada lahir yang preterm tidak digunakan. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian bisa menginisiasi termogenesis, ya, termogenesis dari lemak yang coklat, brown fat. Kemudian sebagai gas ya yang memicu ya respon adaptif. Jadi dia tadi kan kita ketahui si kortisol akan menstimulasi produksi katekolamin. Nah, katekolamin ini akan berupaya menjadi gas mempercepat proses adaptasi dari berbagai
sistem organ seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini di hewan coba LEMS ya, ada kortisol katekolamin hubungannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini antenatal kortisol alters postnatal catecholamine secretion and blood pressure response to delivery in preterm LEMS. Jadi pemberian kortisol pada saat antenatal itu akan mengubah sekresi postnatal katekolamin dan tekanan darah sebagai respon terhadap delivery kelahiran preterm. Ya, jadi ini menandakan bahwa pemberian antenatal kortisol itu sangat baik ya, apalagi pada saat kelahiran preterm ya, pada saat kelahiran preterm, karena dia akan bisa memicu postnatal secretion of catecholamine seperti itu. Ini penelitian pada LEMS. Baik, kita lanjut. Selanjutnya tentang hormon tiroid. Ini merupakan hormon pendukung dan di sini sebagai fungsinya preparatif, fungsi persiapan ya untuk birth ya, for birth rather than acute modulators. Jadi intinya tiroid hormon itu dia kerjanya pelan tapi pasti gitu ya. Jadi dia itu suportif dan preparatif. Dia sudah dia itu sebagai preparatif role, fungsi persiapan seperti itu. Jadi kita lihat di sini contohnya gimana? Maksudnya gini, kalau kita berikan infus hormon tiroid T3 dan kortisol, itu bisa mengaktifkan NAK ATPase yang bisa membantu pembersihan terhadap fetal lung fluid setelah lahir. Dan dia ini ya, si hormon tiroid ini dia ini lebih berfungsi sebagai suportif dan preparatif daripada sebagai modulator akut ya terhadap adaptasi endokrin di kelahiran. Jadi misalkan kalau kita berikan hormon tiroid itu kita berikan pada mereka yang lahirnya preterm itu kurang dari 37 minggu, kita berikan infus tiroid dan kortisol, ya itu tidak akan bisa langsung secara akut memodulasi adaptasi endokrin. Ya, karena dia itu hanya bersifat suportif dan preparatif, ya suportif dan preparatif. Jadi dia harus diberikan kalau memang kondisinya sudah baik. Gitu. Jadi kalau kondisinya tidak baik, preterm itu pemberian tiroid ya tidak baik gitu ya, tidak ada gunanya seperti itu. Karena sekali lagi fungsi hormon tiroid ini adalah suportif dan preparatif. Ya. Kemudian kita lihat di sini kita masuk ke dalam adaptasi metabolik. Adaptasi metabolik ini ada dua bagian yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah metabolisme energi. Jadi metabolisme energi ini pada saat di dalam kandungan intrauterin, si fetus itu mendapatkan energi melalui transfer dari transplasenta. Jadi dari plasenta. Di asupannya itu dapatnya dari utero-placental kompleks seperti itu. Nah, kemudian setelah lahir, nutrisi ini akan turun ya, akan turun. Tetapi tadi sekali lagi ada katekolamin dan kortisol yang berfungsi tadi sebagai mayor akut regulator terhadap metabolisme plasma glukosa dan FFA, sehingga level plasma glukosa dan FFA setelah lahir itu yang tadinya seharusnya kalau nggak ada katekolamin dan kortisol itu sangat turun, tapi karena produksi katekolamin dan kortisol itu setelah lahir itu meningkat, maka penurunan ini tidak membahayakan bayi. Penurunan glukosa plasma dan FFA ini karena ada di sini ada regulatornya.
ada regulatornya, sehingga akan penurunannya itu tidak terlalu signifikan. Kemudian kita lihat bahwa adaptasi metabolisme itu terhadap kelahiran itu diregulasi oleh perubahan-perubahan akut terhadap insulin, glukogen, kemudian juga sekali lagi adanya katekolamin dan kortisol. Ya. Jadi tadi makanya saya katakan bahwa kortisol itu merupakan bagian yang core, ya, bagian yang penting dan sangat penting. Karena nanti kalau tidak ada kortisol, maka katekolamin juga terganggu, katekolamin terganggu, metabolisme energi terganggu, maka fetusnya tidak punya energi, lemas, tonusnya tidak ada, dan sehingga bisa akan membahayakan survival dari bayi itu. Nah, kemudian untuk masalah suhu, termoregulasi, regulasi suhu, di sini kita ketahui bahwa suhu fetus itu kira-kira 0,5 derajat Celcius di atas suhu ibu, ya. Kemudian kita lihat di sini dalam termoregulasi itu ada yang disebut non-shivering, ini tidak menggetar, tidak menggigil. Ada yang disebut non-shivering thermogenesis, kemudian ada yang disebut shivering thermogenesis. Nah, non-shivering thermogenesis itu apa? Itu ya produk, itu artinya tadi ya tidak ada menggigil, tidak ada menggigil, itu diinduksi oleh ini inervasi simpatis oleh apa itu namanya ini brown adipose, itu jaringan lemak yang coklat. Nah, mengapa inervasi simpatis ini bisa terinduksi? Itu oleh adanya stimulus. Stimulusnya misalkan kita berikan oksigenasi yang tingkat, ventilasi, kemudian ada pemotongan tali pulsar, kemudian ada suhu yang relatif dingin, ya, sehingga nanti akan menstimulasi si inervasi simpatis. Inervasi simpatis selanjutnya menstimulasi norepinefrin, katekolamin ini, ya. Kemudian nanti akan menginduksi sintesis ATP oleh mitokondria. Di sini ada UCP1. Kemudian sehingga kalau setelah terjadi sintesis ATP akhirnya terproduksi atau tergenerasi panas itu. Nah, inilah proses tergenerasinya panas atau termogenesis secara non-shivering. Tapi kalau secara shivering, itu secara menggigil, itu berarti ada kontraksi otot-otot yang tidak diperlukan. Non-purpose full skeletal muscle activity signal by cutaneous nerve ending. Jadi memang kalau dia menggigil berarti itu shivering thermogenesis. Kalau dia tidak menggigil berarti dia sedang melakukan non-shivering thermogenesis. Seperti itu. Nah, di sini ada konduksi, ya. Jadi panasnya itu ya keluar dan menuju ke metal atau ke benda lain gitu. Di sini ada konveksi, ada evaporasi, ada radiasi. Kemudian kalau kita lihat adaptasi kardiovaskularnya, ya perubahan utamanya di situ adalah tentang dalam peningkatan cardiac output, kemudian di sini ada perubahan sirkulasi. Kita tahu bahwa sirkulasi fetus itu ya oksigennya itu sangat tinggi di vena umbilikal. Nah, kemudian di sini akan membawa oksigen darah yang punya oksigen tinggi ke ductus venosus, masuk ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan. Kemudian dia ada yang menuju ke ventrikel kanan, tetapi ada juga yang menuju ke atrium kiri melalui foramen ovale. Dari atrium kiri, darah yang penuh oksigen tadi masuk ke ventrikel kiri, kemudian dari ventrikel kiri ke aorta. Ya, kemudian dari aorta dia bisa masuk ke bagian atas, ya, ke POP atau ke seluruh tubuh. Kemudian selain itu kita ketahui di sini yang tadi kan dari atrium kanan juga ada yang ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan dia masuk ke truncus pulmonalis. Dari truncus pulmonalis kebanyakan dia masuk ke ductus arteriosus. Bukan ke
arteri pulmonaris dextra atau sinistra, ya, dextra atau sinistra. Tapi kebanyakan maksudnya ke ductus arteriosus. Kenapa? Karena di situ di kondisi fetal itu di sini high pulmonary vascular resistance. Jadi di sini resistensinya sangat tinggi ya. Di paru-paru vaskularnya itu sangat tinggi resistensinya sehingga kebanyakan darah itu masuk ya ke ductus arteriosus. Nah, ini disebabkan karena memang low oxygen tension dan juga low pulmonary blood flow. Sehingga akan menyebabkan ini. Jadi di dalam kapiler-kapiler paru itu produksi NO dan prostaglandin I2, nitrik oksida dan prostaglandin I2 itu menurun. Ya, sehingga akan menyebabkan si vaskular di dalam kapiler paru itu akan vasokonstriksi sehingga resistensinya meningkat seperti itu. Nah, kalau misalkan terjadi hipoksia pada fetus ini, udahlah tadinya terjadi high pulmonary vascular resistance, apalagi terjadi hipoksia maka akan memperparah. Tetapi kalau misalkan bukan hipok tetapi hiper, maka akan menurunkan si pulmonary resistance ini. Sehingga bisa membuat ya, increase pulmonary blood flow-nya sampai hingga 400%. Nah, jadi itu tentang transisi fetal circulation. Sehingga kalau sudah lahir nanti ini akan berobliterasi, foramen ovale akan berobliterasi, ductus arteriosus akan berobliterasi. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk kelanjutannya bahwa pada saat ini kondisi waktu close to term, kita ketahui bahwa cardiac output ya yang kira-kira 450 ml per kilogram per menit ini kebanyakan itu dari asalnya right ventricle. Jadi cardiac output itu kebanyakan oleh right ventricle pada masa fetusnya, close to term. Tetapi ketika lahir, itu cardiac output yang kanan dengan yang kiri akan sama. Dan ketika sudah makin bertambah usia, maka cardiac output yang kiri akan lebih tinggi daripada yang kanan. Jadi ingat pertama kali itu yang kanan dulu, cardiac outputnya lebih banyak gitu, volume yang dikeluarkan oleh right ventricle. Hampir 2/3 sini. Nah, ketika lahir, sesaat setelah lahir, maka sama cardiac outputnya. Dari kanan ataupun dari kiri itu sama. Tapi sudah dewasa, apalagi umur sekarang itu pasti yang kiri yang lebih banyak. Nah, ingat ini adaptasi kardiovaskular ini dipengaruhi oleh kortisol. Sekali lagi kortisol, katekolamin, RAS, vasopresin, tiroid hormon. Ini vasoaktifnya. Nah, itu akan berkontribusi terhadap peningkatan BP, blood pressure, dan fungsi kardiovaskuler. Nah, jadi selain kortisol dan katekolamin, baik tadi sekali kortisol dan vasoaktif, transisi kardiovaskular itu dipengaruhi juga oleh kortikosteroid. Ya, jadi ini juga ada penelitian yang membuktikan bahwa kortikosteroid itu juga akan mempengaruhi transisi kardiovaskular. Kemudian saturasi oksigen, kita ketahui di sini bahwa yang atrium kiri itu ketika waktu fetus saturasi oksigen di atrium kiri cuma 65%. Setelah lahir ya, selama lahir ya, human fetus tolerance. Jadi ada toleransi sampai 30% tanpa adanya asidosis di situ. Jadi saat lahir, during labor, itu ada penurunan sampai 30% untuk saturasi oksigen, tetapi itu bisa ditoleransi. Dan langsung cepat meningkat, yang diukur dari preduktal, ya, darah-darah yang di preduktal saturasi oksigennya, itu meningkat setelah 5 menit 90% puncaknya di situ. Setelah 5 menit. Jadi ada masa
masa-masa saat lahir itu dia sangat rendah, 30%, masih bisa ditoleransi, dan setelah lahir bayinya 5 menit kemudian menjadi 90% untuk saturasi oksigennya. Nah, kemudian untuk adaptasi paru, ada fetal lung fluid, ada breathing, ada surfaktan, ini yang akan kita ulas. Nah, untuk fetal lung fluid, pada saat kondisi fetus, alveolus itu diisi oleh cairan paru fetus. Cairan paru fetus ini diproduksi, ya, asalnya sebenarnya dari interstisium, kemudian akan melalui ini transport aktif klorida ini, sehingga nanti tadinya di interstisium masuk ke alveolus menjadi fetal lung liquid oleh adanya transporter aktif klorida. Nah, kita ketahui memang saat fetus itu khususnya masih di bawah ini ya, kita akan lihat di sini, kira-kira di bawah 32 atau bahkan 22, itu belum ada ininya. Kapiler pulmo dengan limfatiknya itu belum ada di sini. Sehingga cairan interstisial itu dia tidak masuk ke interstisium, tapi malahan dia masuk ke dalam alveolus melalui transport ini. Sebenarnya ini fungsinya baik ya, supaya ini alveolusnya bisa terbentuk gitu ya, karena ada isinya, ada cairan, sehingga alveolusnya punya bentuk gitu, bentuk bulat ini, supaya memberikan desakan supaya dia ada bentukannya seperti itu. Dan juga akan berfungsi nanti untuk kematangan. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, pada saat neonatus, pada saat dilahirkan, terjadilah proses adaptasi di mana nanti ada oksigen, bayi nangis menghirup oksigen, kemudian ada desakan yang diakibatkan oleh thoracic squeezing. Jadi ada penekanan toraks bayi saat dia lahir dari vagina. Kemudian adanya hormon kortisol, adrenalin, itu akan mempengaruhi sehingga nanti ini si transport klorida ini akan tidak aktif dan si transport Na ini akan aktif sehingga akan menarik air. Jadi fetal lung liquidnya ini akan tertarik dan masuk ke limfatik dan kapiler pulmo. Nah, kira-kira begitu saat fetus dia malah dia memasukkan air ke alveolus, yang memasukkan fetal lung liquid. Sementara pada saat neonatus itu dia akan mengeluarkan fetal lung liquidnya itu dan masuk ke limfatik dan pulmonari kapiler. Nah, kemudian kita lihat di sini, inilah kalau lahir dari CS atau sesio cesarean itu akan meningkatkan resiko ini. Pertama, respiratory distress syndrome, transient tachypnea, penggunaan terapi oksigen, dan penggunaan ventilasi mekanis dibandingkan yang vaginal birth. Itu makanya tadi salah satu penyulit adaptasi ini salah satunya adalah seksio cesarean. Jadi kalau sudah sangat parah ya, misalkan di sini produksi surfaktannya berkurang pada umur-umur preterm 30 minggu, kemudian juga Na plus transportnya ini juga terganggu karena ini misalkan tidak lahir spontan, adrenalin glukokortikoidnya sangat rendah, sehingga akan meningkatkan risiko khususnya ini yang sangat besar ya. Di sini respiratory distress, transient tachypnea. Ini untuk gejala atau maksudnya di sini penyakitnya. Ya, kemudian di sini tadi produksi dan mempertahankan fetal lung fluid dalam volume normal itu sangat penting untuk perkembangan atau maturasi paru secara normal. Nah, kemudian kita lihat breathing at birth di sini saat fetus ya di dalam uterus itu ada 2 stage ya, REM sleep dan quiet sleep. Jadi intinya REM sleep itu dia pernapasannya irregular. Sementara kalau quiet itu tanpa atau minimal movement seperti itu. Nah, kemudian yang kita ingin
sampaikan bahwa breathing, bernapas itu akan disupres, akan ditekan kalau misalkan plasentanya itu nggak dipotong-potong. Karena apa? Sebenarnya di sini pada penelitiannya, ketika bayi kambing itu ya, fetal sheep itu diberikan prostaglandin E2 akan memberhentikan pernapasannya. Tetapi kalau misalkan diberikan inhibitor terhadap sintesis prostaglandin akan memberikan pernapasan yang kontinus. Jadi ada hipotesis menyatakan bahwa pernapasan itu akan tersupresi kalau plasentanya itu, kalau plasenta itu mengandung prostaglandin yang sangat tinggi. Jadi placentally derived substance. Jadi ada suatu substans yang memang berasal dari plasenta. Kira-kira di sini masih hipotesis ya disebabkan oleh prostaglandin seperti itu. Nah, kemudian transisi fetus ke neonatus terhadap bagaimana breathing, bernafas, itu disebabkan oleh stimulasi combine, jadi stimulasi dari berbagai hal terkombinasi. Yang pertama adalah cord clamping. Jadi pemotongan tali pusar itu sangat penting supaya breathing atau bernafasnya bayi setelah lahir itu terjadi. Kemudian ada taktil secara difusi, kemudian ada stimulus dingin yang aksinya secara sentral, kemudian ada perubahan tekanan oksigen, parsial oksigen dan parsial karbon dioksida di darah. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, bahwa surfaktan dan lung adaptation itu tadi tergantung pada sudah usia kehamilan berapa. Kalau sudah usia kehamilan 34 minggu, maka boleh dilahirkan. Tapi kalau masih 32 minggu, itu masih struktur anatomi dari parunya yang sudah oke. Tetapi fungsional surfaktannya masih belum adekuat. Tapi kalau udah 34 minggu, itu sudah bisa. Nah, apalagi kalau masih 22 minggu. Kalau masih 22 minggu itu baru diproduksinya surfaktan oleh pneumocystis tipe 2. Sehingga kalau masih 22 minggu mau diterminasi kehamilan, maka janin pasti terganggu. Apalagi di sistem respirasi. Surfaktannya tidak ada, orang baru diproduksi, bagaimana ada, gitu kan. Kemudian di sini dikatakan peningkatan katekolamin yang large, itu maksudnya yang tinggi, yang besar setelah dilahirkan ya, delivery, itu menstimulasi produksi surfaktan. Jadi sekali lagi kortisol dan katekolamin itu sangat berperan penting dalam hampir semua sistem organ untuk adaptasinya. Nah, ini untuk summary, kesimpulan yang pertama kita bahas pelan-pelan. Transisi dari fetus ya, yang tadinya berasal di ekstrauterin ke intra, yang tadinya dari intra ke ekstra, itu merupakan suatu summation of multiple rapid organ adaptations. Jadi yang often have redundant mediators. Jadi mediatorsnya itu banyak. Ya. Jadi tidak mungkin hanya karena satu hal adaptasinya itu terjadi, tapi adanya kompleksitas itu dari A, B, C, D semua bergabung menghasilkan adaptasi. Kemudian di sini dikatakan, tadi kan ini kan redundant mediator, ya kan? Tapi the primary mediator, saya katakan tadi kan ada banyak kan mediatornya, tapi the primary mediator yang paling primer, gitu kan? Jadi yang paling primer untuk mensupport, mendukung adaptasi dari intra ke ekstra itu adalah kortisol dan katekolamin. Itu ya. Jadi the core-nya adalah kortisol dan katekolamin. Itu mediator yang paling penting untuk mendukung, mensupport, menstimulasi adaptasi organ-organ yang lain.
Nah, kemudian lung adaptation. Jadi adaptasi paru itu memerlukan proses pembuangan atau clearance dari cairan paru itu, cairan paru fetus, fetal lung liquid. Kemudian ada sekresi surfaktan oleh pneumocystis tipe 2 dan juga dipengaruhi ya memerlukan koordinasi onset of consistent breathing. Kemudian transisi kardiovaskular, di situ ada perubahan aliran darah, tekanan darah, dan vasodilatasi yang tadinya vasokonstriksi jadi vasodilatasi. Kemudian abnormalitas pada adaptasi-adaptasi ini sering dijumpai frequent following preterm birth pada lahir preterm atau yang meskipun dia term tapi kalau dia lahir seksio-caesarean juga akan terganggu proses adaptasinya. Ini adalah sebagai sumber pembelajaran. The purpose of our lives is to be happy. Baik, sekian untuk pembelajaran kita. Semoga bermanfaat.